Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Azaria Surya dengan NIM K84222054. Saya dari Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi FKIP UNS. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar materi sosiologi, yaitu tindakan sosial. Apakah kalian tahu apa itu tindakan sosial? Nah, apakah ada perbedaan antara tindakan sosial dan tindakan non-sosial? Nah, maka dari itu, mari kita sama-sama belajar untuk mengetahui lebih lanjut apa itu tindakan sosial. Sebelum masuk ke materi, mari kita berdiskusi sejenak. Di sini saya punya 3 poin yang berisi tindakan. Yang pertama, yaitu seorang siswa membantu temannya yang sedang terjatuh. Yang kedua, seorang anak menari di depan cermin sendirian. Dan yang ketiga, seorang siswa mencium tangan kedua orang tua saat akan berangkat sekolah. Nah, dari ketiga poin tersebut, apakah itu semua adalah sebuah tindakan sosial? Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari kita sama-sama mempelajari apa itu tindakan sosial. Tapi sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa tujuan kita mempelajari materi tindakan sosial ini. Nah, tujuan kita yang pertama yaitu diharapkan kita semua bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan tindakan sosial. Yang kedua, kita bisa mengidentifikasi jenis-jenis tindakan sosial menurut Max Weber dari contoh yang telah diberikan. Dan yang ketiga, kita bisa menunjukkan sikap reflektif dengan mengaitkan pemahaman tindakan sosial pada perilaku diri sendiri dan lingkungan sekitar. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu kita masuk ke pengertian dari tindakan sosial. Menurut Max Weber, kenapa Max Weber? Karena Max Weber adalah seorang tokoh sosiologi yang memperkenalkan konsep tindakan sosial. Nah, menurut Max Weber, tindakan sosial adalah tindakan yang mempunyai makna. Tindakan tersebut dilakukan dengan memperhitungkan keberadaan orang lain atau tindakan individu yang dapat mempengaruhi individu lain dalam masyarakat. Apa maksud dari tindakan yang mempunyai makna? Maksudnya adalah tindakan tersebut terjadi karena memiliki alasan, tujuan, atau maksud tertentu. Jadi itu adalah pengertian dari tindakan sosial. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ketik di kolom komentar ya. Jadi itu adalah pengertian dari tindakan sosial. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ketik di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita masuk ke tipe yang pertama, yaitu tindakan rasional instrumental. Kalian bisa baca dulu selama 1 menit. Oke, kalau sudah selesai baca, maka akan saya jelaskan. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering membuat keputusan yang penuh pertimbangan. Kita memilih cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Inilah yang disebut tindakan rasional instrumental menurut Max Weber. Tindakan rasional instrumental adalah tindakan yang dilakukan dengan pertimbangan logis, perhitungan untung dan rugi, serta memilih cara yang paling efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Misalnya, seorang siswa belajar intensif menjelang ujian karena ingin mendapatkan nilai tinggi. Ia mengatur waktu, memilih materi yang penting, dan menggunakan metode belajar yang dianggap paling efektif. Semua langkah itu dipikirkan dengan matang, bukan sekedar ikut-ikutan atau kebiasaan. Pada intinya, tindakan rasional instrumental menunjukkan bahwa manusia mampu menggunakan akal dan strategi untuk mencapai tujuan secara optimal. Apakah bisa dipahami?
Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, mari kita lanjut ke tipe yang kedua, yaitu tindakan rasional nilai. Nah, kalian bisa baca dulu selama 1 menit. Jika sudah dibaca, maka akan saya jelaskan. Jadi, dalam hidup, tidak semua tindakan kita didasarkan pada perhitungan untung dan rugi. Ada tindakan yang dilakukan karena kita memegang nilai, keyakinan, atau prinsip tertentu. Inilah yang disebut tindakan rasional berorientasi nilai menurut Max Weber. Tindakan rasional nilai adalah tindakan yang dilakukan karena dianggap benar, baik, atau bermoral. Meskipun tindakan itu mungkin tidak memberi keuntungan apapun bagi pelakunya. Misalnya, seorang membantu rekannya yang sedang kesusahan tanpa menginginkan balasan. Ia melakukannya bukan untuk mendapatkan pujian atau imbalan, tetapi karena ia percaya bahwa menolong sesama adalah tindakan yang bernilai dan harus dilakukan. Dalam tindakan seperti ini, orientasi utamanya adalah nilai, bukan hasil. Prinsip moral, kejujuran, empati, dan keyakinan pribadi menjadi dasar seorang bertindak. Tindakan rasional nilai mengingatkan bahwa manusia bukan hanya makhluk yang berpikir secara strategis, tetapi juga makhluk yang hidup berdasarkan prinsip dan kebaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah bisa dipahami? Jika sudah, kita akan lanjut ke tindakan yang ketiga, yaitu tindakan afektif. Saya beri waktu kalian untuk membaca terlebih dahulu. Oke, setelah sudah dibaca, saya akan jelaskan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengambil tindakan yang muncul secara spontan. Dipicu oleh perasaan yang kuat, tindakan seperti ini disebut tindakan afektif menurut Max Weber. Tindakan afektif adalah tindakan yang dilakukan karena dorongan emosi, bukan pertimbangan rasional. Emosi yang muncul secara tiba-tiba membuat seseorang bertindak tanpa memikirkan tujuan atau konsekuensinya. Contohnya, yang pertama yaitu menangis ketika mendengar kabar yang sedih. Tangisan itu muncul sebagai respon emosional, bukan karena dipikirkan sebelumnya. Yang kedua, marah karena diejek, di mana emosi kemarahan mendorong seseorang bereaksi secara spontan. Begitu juga memeluk orang tua karena rasa sayang. Tindakan itu dilakukan karena perasaan hangat dan kedekatan emosional. Dalam tindakan afektif, emosi menjadi pusat penggeraknya. Tindakan ini mengingatkan kita bahwa manusia bukan hanya makhluk yang berpikir secara rasional, tetapi juga makhluk yang merasakan, dan kadang perasaan itu yang memimpin tindakan kita. Nah, yang terakhir yaitu kita masuk ke tindakan tradisional. Tindakan tradisional adalah tindakan sosial yang dilakukan karena kebiasaan atau adat yang sudah berlangsung lama. Orang melakukan tindakan ini bukan karena tujuan tertentu, bukan karena emosi, dan bukan karena nilai tertentu, tetapi karena sudah terbiasa dan diajarkan dari generasi ke generasi. Contohnya, siswa bersalaman setiap pagi saat bertemu guru. Mereka melakukannya karena itu sudah menjadi kebiasaan di sekolah, bukan karena ada tujuan tertentu, tapi karena memang biasanya begitu. Contoh yang kedua adalah tradisi sungkeman saat Lebaran. Kebiasaan ini dilakukan untuk menghormati orang tua dan meminta maaf, dan terus dilestarikan dari waktu ke waktu. Padahal terkadang kita tidak tahu esensi dari melakukan hal tersebut itu apa. Nah, tindakan seperti ini menunjukkan bagaimana tradisi membentuk perilaku manusia dan seringkali menjadi bagian penting dari tindakan sosial suatu kelompok. Nah, karena kita sudah mempelajari pengertian dan tipe-tipe tindakan sosial, sekarang mari kita jawab bersama apa yang telah kita diskusikan tadi. Apakah ketiga contoh berikut termasuk dalam tindakan sosial? Yang pertama,
yaitu seorang siswa membantu temannya yang sedang terjatuh. Tindakan ini termasuk tindakan sosial karena dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan orang lain dan memiliki tujuan memberi bantuan. Ada hubungan timbal balik antara pelaku dan orang yang dibantu. Yang kedua, yaitu seorang anak menari di depan cermin sendirian. Nah, tindakan yang ini bukan tindakan sosial ya, karena tidak melibatkan orang lain dan tidak memiliki maksud untuk memengaruhi, merespon, atau berinteraksi dengan siapapun. Semua gerakan dilakukan hanya untuk diri sendiri. Nah, yang ketiga, seorang siswa mencium tangan kedua orang tua saat berangkat sekolah. Nah, tindakan ini termasuk tindakan sosial karena penuh makna dilakukan kepada orang lain serta dipengaruhi nilai dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sebuah tindakan disebut tindakan sosial apabila dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan orang lain dan mengandung makna dalam konteks hubungan sosial. Nah, dari 4 jenis tindakan sosial, rasional instrumental, rasional nilai, afektif, dan tradisional, kita bisa melihat bahwa setiap tindakan manusia selalu memiliki makna dan alasan di baliknya. Dengan memahami tindakan sosial, kita jadi lebih peka terhadap perilaku orang lain dan dapat melihat bagaimana tujuan, nilai, emosi, serta tradisi membentuk kehidupan sosial di sekitar kita. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami materi dengan lebih baik. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya dan tetap semangat belajar. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.